Hutan merupakan rumah mereka atau punan. Hutan merupakan rumah tinggal mereka, tempat tumpah darah mereka, dan masa depan mereka. Setiap inci dikenal dengan sangat baik. Sumpit perang suku Dayak Punan memiliki 3 bagian. Pertama, batang sumpit yang dibentuk seperti pipa besi. Kedua, lalau atau anak sumpit atau uyan beracun pematang Dayak kantuk pematang pada matanya. Ketiga, mata tombak pada ujung sumpit yang terbuat dari besi yang membuat sumpit menjadi istimewa, sehingga saat mata sumpit atau pematang uyan habis, sumpit bisa digunakan untuk menyerang seperti tombak. Batang sumpit dibuat dengan menggunakan kayu ulin, sedangkan anak panahnya dibuat dengan menggunakan kayu tulang yang dibuat lebar pada pangkalnya. Anak panah sumpit suku Dayak Punan dilumuri dengan racun getah atau pohon ipuh, pohon di dalam hutan yang sampai sekarang belum ada obat penawarnya. Dengan demikian, sekali kena sumpit beracun, maka bisa dipastikan orang atau binatang tersebut akan mati. Mengenal suku Dayak Punan, Kalimantan. Suku Dayak Punan juga dikenal manusia gaib, penjaga rimba Kalimantan, karena kekuatan yang dimiliki mereka karena tinggal di dalam hutan. Suku Dayak Punan memiliki ciri yang tidak sama dengan suku Dayak lain. Mitos mengatakan mereka berjalan miring seperti memiliki tubuh yang ringan, sehingga suku Dayak Punan dapat berjalan dengan sangat cepat. Selain itu, suku Dayak Punan dikenal mempunyai kekuatan sakti yang dapat menghilang di balik pepohonan atau dedaunan. Tak sampai di situ, Dayak Punan juga dikenal sebagai suku yang paling ditakuti oleh para penjajah Belanda. Sayangnya, suku Dayak Punan termasuk suku yang tertutup dengan dunia luar. Inilah yang memungkinkan membuat mereka dilabel suku terasing. Mereka tinggal di gua-gua, berada di pedalaman hutan yang jauh dari jangkauan manusia. Mereka masih sangat percaya dengan tradisi dan adat istiadat leluhur hingga saat ini. Mereka mengalami aturan dari para leluhur. Pada tahun 2000, Sultan silam, seorang blogger bernama Pria Husada pernah berkunjung ke hutan. Dia menceritakan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik dengan kulit yang bersih serta mata berwarna biru. Gadis yang ditemuinya tersebut tinggal di hulu Sungai Barito yang membujur dari Kalteng hingga ke Laut Jawa. Suku Dayak Punan adalah suku penjaga hutan rimba. Suku Dayak Punan ini termasuk suku Dayak yang primitif, tinggal di gua-gua, anak sungai, dan sebagainya. Menurut cerita yang ada, suku Dayak Punan asal-usulnya datang dari negeri Yunan, daratan Cina. Mereka berasal dari yang kalah dalam perang dan kemudian mereka lari bersama dengan perahu, akhirnya sampai ke Pulau Kalimantan atau Borneo. Karena merasa aman, akhirnya mereka menetap di daerah tersebut. Namun ada juga Dayak Punan tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur, yang masih menjadi bagian Pulau Kalimantan.
Selain sebagai suku yang terkenal dalam berperang, orang Punan juga terkenal sebagai pencari jejak terbaik di alam. Jika ada masyarakat desa yang hilang atau tersesat di hutan, biasanya masyarakat akan meminta bantuan kepada orang Punan untuk mencarinya. Sebagai imbalannya, orang Punan biasanya meminta garam atau tembakau untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Keadaan hidup mereka yang primitif membuat Punan nomaden menghindar dari kelompok lain. Tak hanya itu, Dayak Punan juga akan memberikan banyak tanda. Semisalnya ada di antara mereka yang meninggal setelah dikubur, mereka akan berpindah menuju daerah lain. Hal ini dikarenakan orang Punan mempercayai bahwa roh yang meninggal akan bergentayangan dan membuat hidup mereka tidak tentram. Punan primitif akan bertahan hidupnya dan bergantung pada alam. Mereka biasanya berburu hewan liar dan memakan sayur-sayuran dari hutan yang biasa mereka petik dan makan langsung. Bahkan untuk daging buruan yang mereka dapat juga biasa dijemur di bawah terik matahari hingga menjadi daging asin atau dendeng. Namun saat ini sebagian besar suku Dayak Punan sudah ada yang hidup di antara orang-orang lain. Secara modern, walaupun begitu, Dayak Punan tidak akan rela hutan mereka dijadikan perusahaan perkebunan. Salah satunya masyarakat adat Punan Adiu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur, menjaga hutan mereka sehingga hutan mereka disebut percontohan hutan adat. Banyaknya tekanan yang mereka dapat membuat masyarakat adat Punan minta bantuan kepada pemerintah setempat dan LSM. Beruntung suku Dayak desa adat di Malinau dilindungi peraturan daerah Perda Kabupaten Malinau nomor 10 tahun 2012. Punan Adiu mendapat pengakuan dan hak-hak mereka. Berikut peraturan Punan Adiu yang dilansir dari situs Mogobai. Warga luar selain warga Punan Adiu tidak boleh berburu. Jika ada warga kampung lain yang masuk ke hutan, hendaknya melapor terlebih dahulu agar tidak terjadi sengketa atau konflik setelahnya. Meskipun hutan adat Punan Adiu memiliki suku Punan Dayak Adiu, namun warga Punan Adiu harus tetap menghormati peraturan yang berlaku. Warga wajib melakukan penjagaan dan patroli bergilir setiap hari. Tidak boleh menebang pohon kecuali untuk pembangunan rumah pribadi di kampung adat Punan Adiu. Jika melanggar akan dijatuhi hukuman. Tidak boleh berburu satwa lindung dan membahayakan atau merusak hutan. Sekian.